Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah jumpa lagi di sini dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis teks prosedur. Anak-anak, tetap semangat, selalu optimis, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan jangan lupa jaga jarak agar kita semua terhindar dari segala macam penyakit di tengah pandemi COVID-19 ini. Anak-anak, pada kesempatan ini, pembelajaran yang akan Ibu berikan yaitu mengenai menulis teks prosedur kompetensi dasar 4.6, menyajikan data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, dan lain-lain, dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulisan. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu merencanakan penulisan teks prosedur sesuai dengan langkah-langkahnya, kemudian menulis teks prosedur dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan unsur kebahasaan, serta tanda baca dan ejaan. Dalam materi ini, Ibu akan memberikan yaitu ada tujuannya. Nah, ini tujuan pembelajarannya, anak-anak. Melalui kegiatan pembelajaran secara daring, melalui grup WA dan Google Meet atau Zoom, dengan model Discovery Learning, peserta didik mampu merencanakan penulisan teks prosedur sesuai dengan langkah-langkahnya, menulis teks prosedur dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan unsur kebahasaan serta tanda baca atau ejaan. Materinya yang akan dijelaskan sekarang itu tentang langkah-langkah, cara menulis, dan nanti akan disajikan juga contoh teks prosedurnya. Ini anak-anak pengertian dari teks prosedur. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan pembuatan teks prosedur yaitu sebagai berikut: menjelaskan kepada pembaca dalam mencapai sebuah proses untuk membuat, melakukan suatu pekerjaan, menghasilkan suatu karya, dan menggunakan suatu alat. Lanjut anak-anak, ini ada jenis teks prosedur. 1. Teks prosedur cara membuat. Dalam teks prosedur cara membuat ini harus ada tujuan, kemudian terdapat rincian alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah membuatnya. Kemudian yang kedua, teks prosedur cara melakukan suatu kegiatan. Nah, dalam teks ini tidak terdapat rincian alat dan bahan ya anak-anak, tapi tetap terdapat tujuan, juga terdapat langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga, teks prosedur cara menggunakan alat. Nah, di sini terdapat tujuan, juga terdapat langkah-langkahnya. Tidak ada rincian alat dan bahan. Lanjut anak-anak. Ini ada struktur teks prosedur secara umum anak-anak. Jadi dalam teks prosedur itu harus ada tujuan, ada material. Dalam material ini dirinci berisikan rincian bahan dan alat-alatnya. Kemudian yang ketiga itu harus ada langkah-langkah kegiatannya. Kemudian yang keempat ada simpulan atau bagian penutupnya. Lanjut anak-anak. Ini ada ciri kebahasaan dari teks prosedur ya anak-anak. Yang ke-1 yaitu menggunakan kalimat perintah. Karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Biasanya yang terdapat dalam teks prosedur itu adalah ada selanjutnya, berikutnya, setelah itu, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kalimat saran dan larangan. Contohnya misalkan kata sebaiknya, hindari, dan lain-lain.
Kemudian menggunakan kalimat dalam bentuk pasif, ya, tim memberi saran tambahan atau peringatan agar tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Yang kelima, menggunakan kriteria atau batasan seperti contohnya potonglah sepanjang 5 cm, aduk sampai mengental. Ini ciri kebahasaannya ya anak-anak. Selanjutnya, nah tentu kalau kita akan membuat sebuah teks prosedur, kita harus tahu langkah-langkah membuatnya. Ini langkah-langkahnya anak-anak. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan topik apa yang akan dibuat. Kemudian mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga membuat kerangka karangan. Nah, yang keempat mengembangkan kerangka karangannya menjadi teks prosedur yang lengkap sesuai struktur dan kebahasaannya. Lanjut anak-anak, sini ada cara menulis teks prosedur. Sudah tentu kalau kita mau menulis teks prosedur ada caranya. Nah, caranya kalian harus menentukan dulu judul. Ya, jangan lupa judul. Kemudian ada pengantar. Nah, dalam pengantar ini ada berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan, berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Kemudian yang ketiga ini ada bahan atau alatnya. Nah, di sini dalam rincian ini berupa daftar atau rincian, bisa berupa paragraf. Nah, pada prosedur tertentu, misal prosedur melakukan sesuatu, tidak diperlukan bahan dan alat. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan juga. Kemudian harus ada langkah-langkah atau tahapan dalam pengerjaannya anak-anak. Nah, di sini ada berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran, misal 1, 2, 3, berupa angka ya. Kemudian berupa tahapan yang ditujukan dengan kata menunjukkan urutan, seperti pertama, kedua, dan seterusnya. Ada juga bisa menggunakan tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu. Sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Kemudian, tahapan biasanya dimulai dengan kata yang menunjukkan perintah. Contohnya seperti tambahan, aduk, tiriskan, panaskan, dan lain-lain. Lanjut anak-anak, ini ada contoh teks prosedur, judulnya cara membuat bubur Manado. Ini ada sumbernya. Kemudian kalian juga bisa, untuk selengkapnya bisa baca buku paket halaman 98 sampai 99. Lanjut ya anak-anak. Referensi untuk pembelajaran ini yaitu buku siswa bahasa Indonesia ya kelas 7 Kemendikbud 2016. Kemudian ada kamus besar bahasa Indonesia, kamus elektronik. Kemudian ini ada link yang internetnya. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami materi, cara-cara menulis teks prosedur, sekarang buatlah sebuah teks prosedur cara membuat sesuatu di LKPD yang sudah Ibu sediakan dan Ibu kirimkan anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.